Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adelvia Triwulandari, NPM 19753001. Saya akan menjelaskan tugas UAP mata kuliah Sistem Basis Data bagian 1. Di sini saya mengambil judul Di perumahan Gelora Persada ada yang menjadi ODP atau orang dalam pantauan. Kasus yang terkonfirmasi ODP atau orang dalam pantauan berjumlah 10 orang, 5 orang dari dalam daerah dan 5 orang dari luar daerah. Sedangkan yang terkonfirmasi positif terkena COVID-19 berjumlah 5 orang. Total penanganan yang dilakukan tim medis di Rumah Sakit Bayangkara berjumlah 15 orang, yang berjenis kelamin laki-laki 9 dan perempuan 6. Di sini ada entitas dan atribut. Entitas dari pasien, atributnya ID pasien, nama pasien, usia, dan jenis kelamin. Entitas dari rumah sakit atau RS adalah kode RS, nama RS, dan alamat. Entitas dokter meliputi atribut ID dokter, nama dokter, kode RS, dan alamat. Entitas dari status meliputi atribut nama status dan gejala. Entitas dari perawat meliputi atribut ID perawat, nama perawat, kode RS, dan ID dokter. Mohon maaf, di sini saya tidak menggunakan arch atau hierarki dikarenakan kasus saya tidak bisa menggunakan kedua tersebut. Di sini ada normalisasi. Normalisasi merupakan teknik analisis data yang mengorganisasikan atribut-atribut data dengan cara mengelompokkan sehingga terbentuk entitas yang stabil dan fleksibel. Normalisasi dilakukan sebagai uji coba pada suatu relasi secara berkelanjutan untuk menentukan apakah relasi itu sudah baik, yaitu dapat dilakukan proses update, delete, dan modifikasi pada satu atau beberapa atribut tanpa mempengaruhi integritas data dalam relasi tersebut. Normalisasi adalah proses pengelompokan sekumpulan data menjadi masing-masing kelompok yang sama dan menentukan hubungan antara masing-masing kelompok. Di sini ada normalisasi pertama, kedua, dan ketiga. Di sini ada konseptual design. Yang pertama, entitas dokter meliputi atribut ID dokter sebagai primary key, nama dokter sebagai mandatory, kode RS, alamat sebagai opsional, dan maaf ini salah penulisan. Yang benar adalah kode RS, yaitu sebagai mandatory. Dan di sini ada RS, yaitu memiliki entitas RS meliputi atribut kode RS sebagai primary key, nama RS sebagai mandatory, alamat, dan nomor telepon adalah opsional. Hubungan antara dokter ke RS adalah one to many karena satu RS mempunyai banyak dokter dan banyak dokter mempunyai satu RS. Di sini ada perawat. Atributnya meliputi ID perawat sebagai primary key, nama perawat sebagai mandatory, kode RS dan ID dokter sebagai opsional, dan kode RS sebagai mandatory. Hubungan antara perawat ke RS adalah one to many karena satu RS mempunyai banyak perawat
dan banyak perawat mempunyai satu RS. Lalu ada entitas pasien, meliputi atribut ID pasien sebagai primary key, nama pasien, usia, jenis kelamin, nama status, kode RS sebagai opsional, dan kode RS sebagai mandatori. Hubungan antara pasien ke RS adalah one to many karena satu RS menangani banyak pasien dan banyak pasien ditangani oleh satu RS. Lalu yang terakhir ada entitas status yang meliputi atribut nama status menjadi primary key, gejala sebagai opsional. Ini maaf salah penulisan lagi. Yang benar adalah ID pasien dan kode RS sebagai mandatori. Hubungan antara pasien ke status adalah one to one karena satu pasien memiliki satu status dan satu status memiliki satu pasien. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.